Pernah nggak sih Anda perhatiin pasar keuangan? Rasanya aneh ya ritmenya. Bisa naik tinggi banget, toto anjlok gitu aja. Nah, hari ini kita bakal ngebongkar sebuah teori yang cukup menarik yang bilang kalau siklus boom and bust ini itu bukan kebetulan sama sekali, tapi sebuah desain yang sengaja diulang-ulang terus sepanjang sejarah. Jadi, ini nih pertanyaan gedenya. Apakah kehancuran pasar itu sesuatu yang alami, kayak gravitasi aja gitu? Atau jangan-jangan ada sebuah pola, sebuah desain yang disengaja di baliknya? Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Oke, ini peta perjalanan kita. Kita akan kupas tuntas 5 hal. Kita mulai dari misteri siklus pasar itu sendiri, lalu kita lihat jejaknya dalam sejarah, kita coba cari tahu apa sih motif di baliknya, siapa yang punya kekuatan, dan yang terakhir, gimana dampaknya buat kita-kita di Indonesia. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Misterinya. Intinya sih, ada dua mazhab pemikiran tentang kenapa pasar itu bisa jatuh. Apakah ini murni karena sifat dasar kita sebagai manusia? Atau ada pemain lain yang lebih besar di belakang layar? Di satu sisi, ada teori yang umum kita dengar. Pasar itu ya kayak pendulum. Bolak-balik aja antara keserakahan investor pas lagi naik dan ketakutan pas lagi turun. Tapi, ada teori tandingan yang jauh lebih gelap. Teori ini bilang kalau ini bukan pendulum, tapi sebuah tuas. Ada yang sengaja membanjiri sistem dengan uang murah, bikin semua orang mabuk kepayang, lalu tiba-tiba tuasnya ditarik dan semuanya hancur. Nah, sekarang kita coba jadi detektif sejarah. Menurut teori ini, kalau kita lihat krisis-krisis finansial terbesar di dunia, polanya itu selalu sama. Ini bukan kebetulan acak, tapi sebuah formula atau cetak biru yang dipakai lagi dan lagi. Coba deh lihat ini. Dari krisis kapas di tahun 1837, depresi besar tahun 1929, gelembung.com tahun 2000, sampai stimulus COVID-19 kemarin. Asetnya boleh ganti-ganti. Dulu properti, sekarang saham teknologi, tapi irama naik turunnya katanya sih selalu sama. Jadi resepnya gimana? Simple banget, katanya cuma 3 langkah. Pertama, banjiri sistem dengan uang murah lewat suku bunga rendah. Ini bikin semua orang, dari perusahaan sampai individu, jadi gampang banget ngutang. Kedua, pas semua orang udah terlena sama utang, tiba-tiba keran uangnya ditutup, suku bunga dinaikkan secara drastis. Ketiga, ya udah, kehancuran pun nggak bisa dihindari. Dan skala kehancurannya itu gila banget. Lihat aja data ini. Tahun 1929, pas depresi besar, indeks Dow Jones itu anjlok 90%. Bayangin, 90%. Terus, tahun 2000, pas gelembung.com pecah, Nasdaq anjlok 78% dan butuh 17 tahun cuma buat balik modal. Nah, ini yang bikin kita mikir, kenapa? Buat apa ada pihak yang sengaja menciptakan kehancuran? Kalau pasar itu ibarat mesin pencetak kekayaan, kenapa ada yang mau membakarnya? Untuk menjawab itu, ada analogi yang keren banget. Coba bayangin ada sebuah desa yang udah lama dikuasai oleh segelintir keluarga elit. Terus muncul nih satu petani yang rajinnya bukan main. Lewat kerja kerasnya dia mulai kaya, lumbung padinya makin hari makin besar. Nah, disinilah ceritanya jadi kelam. Ketika para elit ini melihat lumbung si petani rajin makin besar dan berpotensi jadi ancaman buat kekuasaan mereka nggak bersaing secara sehat. Jawaban mereka simpel, lumbungnya dibakar. Menurut teori ini, keruntuhan pasar finansial itulah aksi pembakaran lumbung dalam skala global. Dan yang perlu kita catat, targetnya ini spesifik banget, bukan orang miskin. Karena mereka biasanya nggak punya banyak aset di pasar saham. Sasarannya itu adalah kelas menengah dan orang kaya baru. Para petani rajin yang berhasil membangun lumbung kekayaan mereka sendiri dan berpotensi mengganggu tatanan kekuatan yang sudah ada. Oke, kalau ini emang sengaja direncanain, pertanyaannya, siapa dalangnya? Siapa yang pegang kendali tuas itu? Nah, mari kita lihat hierarki kekuatan yang katanya mengendalikan semua ini. Nah, beginilah struktur kekuatannya digambarkan. Kayak piramida gitu, dari atas ke bawah. Di puncak ada yang namanya Bank for International Settlements atau BIS. Ini bank sentralnya para bank sentral. Di bawahnya ada IMF dan Bank Dunia. Turun lagi ada bank-bank sentral negara besar kayak The Fed di Amerika. Di bawahnya lagi ada manajer aset raksasa, bank-bank investasi, dan di paling bawah, ya ada kita semua, publik. Dan senjatanya itu bukan cuma uang loh,
Teori ini bilang kalau struktur ini juga pakai donasi politik buat mengontrol kebijakan, pakai badan intelijen buat operasi senyap, pakai media global buat membentuk opini publik, dan tentu saja pakai surga pajak kayak Kepulauan Cayman buat menyembunyikan jejak uang mereka. Pada akhirnya, semua ini kembali ke satu prinsip yang sangat mendasar. Siapa yang mengendalikan uang, bisa mengendalikan semua orang. Kenapa? Karena kalau kamu ngontrol uang, kamu bisa ngontrol makanan. Dan kalau kamu ngontrol makanan, kamu bisa ngontrol semua orang. Sesimpel itu. Oke, teori global ini kedengarannya gede banget ya. Sekarang, mari kita tarik ke konteks yang lebih dekat sama kita. Gimana sih semua ini bisa berdampak langsung ke kehidupan kita di Indonesia? Rantai dampaknya bisa sangat spesifik dan cepat. Misalnya, gini skenarionya. Tiba-tiba ada konflik pecah di Selat Hormuz. Gara-gara itu, harga minyak dunia langsung meroket. Akibatnya, pasokan pupuk dari Timur Tengah yang penting banget buat pertanian kita jadi macet. Dan dalam sekejap, ekonomi Indonesia pun ikut terguncang. Coba deh kita pecah dampaknya. Semua ini bisa dimulai dari hal yang kelihatannya sepele. Kenaikan harga minyak cuma $1 per barel. Cuma $1 kan? Tapi kenaikan $1 itu, efeknya buat kita luar biasa. Itu bisa bikin defisit anggaran kita bengkak sebesar 7 triliun rupiah. Cuma dari subsidi BBM aja. Ini nunjukin betapa rapuhnya kita sama gejolak-gejolak yang terjadi di luar sana. Terus solusinya apa dong? Katanya ada 3 langkah utama yang bisa dilakukan. Pertama, kita harus cari sumber minyak dari banyak negara lain. Jangan cuma dari satu tempat. Kedua, kita harus genjot produksi pupuk sendiri biar nggak bergantung sama impor. Dan ketiga, ini yang paling penting, wajibkan dolar hasil ekspor itu disimpan di dalam negeri, biar rupiah kita kuat. Jadi kalau kita rangkum semua, ide besar dari teori ini adalah sejarah keuangan dunia itu bukanlah serangkaian kecelakaan atau kebetulan, melainkan sebuah siklus yang terkendali, sebuah riset kekayaan yang sengaja dirancang dari waktu ke waktu. Dan biar makin kebayang seberapa radikalnya pandangan ini, coba dengar klaim paling kontroversialnya, bahwa pandemi COVID-19 itu sebenarnya bukan krisis kesehatan, tapi sebuah dalih ekonomi, sebuah alasan yang sengaja diciptakan untuk mencetak 40% dari total dolar AS yang pernah ada dalam sejarah. Nah, itu tadi penjabaran teorinya dari awal sampai akhir. Sekarang pertanyaannya saya lempar ke Anda. Setelah mendengar semua ini, kira-kira cara Anda melihat berita ekonomi dan gejolak dunia masih akan sama atau jadi benar-benar berbeda?